Simulasi produk sistem informasi pariwisata halal luaran wajib penelitian terapkan Profesor Surya Afnarius bersama mahasiswa tugas akhir Ihsan jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Simulasi ini dilakukan oleh Muhammad Iqbal Mubarak, nomor absen 25, PP 18/11/52/2007, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menginstal Sampipi. Nah, untuk mendownloadnya, pertama kita buka link Sampipi-nya dulu. Nah, di sini kita pilih Sampipi PHP 7.4. Lalu kita mulai download. Di sini saya telah menginstal Sampipi-nya. Kira-kira tampilan instalasinya akan seperti ini. Nah, pada saat muncul tampilan ini, kita tekan next. Lalu pada tampilan ini kita pilih centang komponen Apache dan MySQL. Lalu kita next lagi. Di sini kita memilih folder instalasi untuk Sampipi-nya akan ditaruh di mana. Lalu kita next lagi dan tunggu sampai instalasinya selesai. Lalu tekan finish. Selanjutnya itu kita mendownload PostgreSQL. Nah, pertama kita buka dulu linknya. Klik download PostgreSQL. Lalu di sini kita memilih sistem operasi yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Windows. Lalu klik download the installer dan pilih versi 12.5. Dan di sini saya telah mendownload PostgreSQL. Lalu tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, pada tahapan ini kita next. Lalu kita pilih instalasinya akan diletakkan di directory mana. Lalu next lagi. Di sini kita mencentang semua komponen-komponen yang ada. Lalu next, dan kita memilih di directory mana datanya akan disimpan. Lalu next. Nah, di sini kita menentukan password untuk PostgreSQL-nya. Setelah ditentukan, maka kita next lagi dan kita memilih portnya. Di sini port yang saya gunakan untuk PostgreSQL-nya yaitu 5432. Lalu next lagi dan next. Lalu kita menunggu proses instalasi PostgreSQL-nya berjalan. Dan nantinya tekan finish. Langkah selanjutnya yaitu merestore database yang ada pada PostgreSQL. Nah, caranya yang pertama kita buka dulu PG admin-nya, lalu kita buka serversnya. Pilih PostgreSQL 12. Lalu pada database kita klik kanan dan create database. Nah, di sini kita tentukan nama database-nya. Dan untuk owner-nya kita pilih Postgres. Lalu kita save. Nah, di sini telah dibikin database pariwisata halal. Lalu klik kanan pada database-nya dan pilih restore. Di sini kita menentukan file name dari database yang akan kita restore. Pilih backup file dari database-nya. Lalu select. Dan untuk role name-nya kita pilih Postgres. Kemudian restore. Tunggu sampai proses restore-nya selesai.
Nah, setelah sukses, maka dapat dilihat bahwa tabel-tabelnya telah terrestore. Pertama-tama kita buka dulu SAMPIP-nya dan kita aktifkan Apache-nya. Lalu di browser kita ketikkan localhost / nama dari program kita. Lalu enter. Di sini kita memilih angkot. Pilih. Nah, ini tampilan awal dari aplikasinya. Pada Google Map with Location List terdapat 3 button. Yang pertama current position, yaitu untuk menentukan posisi kita saat ini. Lalu ada manual position, yaitu menentukan posisi manual pada peta. Lalu yang ketiga ada legend, yaitu menampilkan legenda. Nah, di sebelah kanan ada list popular local transportation. Pada list ini kita dapat melihat gambar-gambar dari angkot yang populer pada Bukit Tinggi. Yang pertama itu ada angkot Ambajang, lalu belakang Balok, angkot Aur, dan juga angkot Garegeh. Nah, pada image-nya ketika kita klik akan diarahkan pada detail information. Lalu selanjutnya pada menu list local transportation, ketika diklik maka akan menampilkan rute angkot yang ada di Bukit Tinggi serta list nama destinasi dari angkot-angkot tersebut. Nah, pada list terdapat 2 button. Yang pertama button info dan juga button local transportation. Nah, pada button local transportation kita bisa melihat satu rute angkot, yaitu rute angkot dari destinasi Ambajang. Ketika kita klik maka dia akan menampilkan rute angkot dari Ambajang. Nah, ketika kita klik button info maka dia akan menampilkan info window dari destinasi tersebut. Pada info window dapat dilihat akan ditampilkan gambar dan info-info yang terkait. Lalu di bawahnya ada 4 button. Yang pertama itu button route, lalu ada button info, ada button nearby, ada button location. Pertama itu button route. Nah, button route ini berfungsi untuk menentukan jarak jalan kaki kita ke rute angkotnya. Misalnya kita menentukan lokasi kita ada di sekitar sini, lalu kita tekan route, maka nanti akan ditampilkan rute jalan kaki menuju angkot itu. Lalu pada menu info akan menampilkan detail information. Lalu selanjutnya ada nearby. Pada nearby kita bisa melihat objek-objek apa saja yang dilalui oleh angkot tersebut. Di sini ada objek tourism, small industry, souvenir, worship, kuliner, hotel, dan restoran. Misalnya kita pilih souvenir, berarti nantinya akan ditampilkan souvenir-souvenir apa saja yang dilewati oleh angkot tersebut. Nah, atau kita bisa memilih tourism dan souvenir, maka akan dilihatkan souvenir dan tourism yang ada pada rute tersebut. Lalu di sebelah kanan ini bisa dilihat terdapat list-list dari tourism yang dilewatinya dan terdapat 4 button action. Button yang pertama itu ada position, button detail, local transportation, dan button route.
Nah, di button location kita bisa melihat di mana lokasi dari turis tersebut. Misalnya kita tekan lubang Jepang, maka dia akan menampilkan lokasi lubang Jepang pada peta. Lalu ketika kita tekan detail, maka dia akan menampilkan detail dari lubang Jepang. Lalu ada local transportation, dia akan menampilkan kembali rute angkotnya. Dan route seperti tadi, dia akan menampilkan rute jalan kaki dari turis tersebut, dari lokasi turis tersebut ke rute angkotnya. Seperti apabila kita klik, nah ini rute jalan kaki dari rute angkot ke tempat lokasi turis tersebut. Lalu selanjutnya ada button location. Di sini akan menentukan koordinat lokasi kita. Seperti ini. Dia akan menampilkan koordinat latitude dan longitude-nya. Lalu menu berikutnya ada local transportation around you. Pada menu ini akan menampilkan rute-rute angkot yang ada di sekitar kita. Misalnya kita menentukan posisi kita berada di titik ini, lalu kita mencari dalam radius 800 meter, maka akan tampil rute-rute angkot yang ada pada radius 800 meter, yaitu Tambak Gadang, Parit Antang, Terminal, dan Ambacang. Dan beserta actionnya seperti tadi ada button info dan button route. Lalu pada menu selanjutnya itu ada search local transportation. Di dalamnya ada 3 submenu, yaitu yang pertama pencarian berdasarkan destinasi. Nah, misalnya kita memilih destinasi Ambacang, kita search, maka akan tampil destinasi-destinasi dari Ambacang. Yang pertama ada Bukit Ambacang, yang kedua ada Ambacang. Untuk Bukit Ambacang rute ini, dan untuk Ambacang rutenya ada ini. Nah, kemudian search by track. Misalnya tracknya Jambu Air, kemudian kita search, maka dia akan menampilkan track-track angkot yang memiliki track Jambu Air. Di sini terdapat 2 track angkot yang Jambu Air. Lalu selanjutnya search by color. Di sini kita bisa memilih mencari angkot berdasarkan warna. Misalnya angkot red, maka akan tampil angkot-angkot berwarna merah. Lalu seperti blue, maka dia akan menampilkan angkot berwarna biru. Menu yang terakhir yaitu local transportation recommendation. Menu ini berfungsi untuk merekomendasikan angkot mana yang akan kita gunakan apabila kita ingin berpergian ke satu tujuan tertentu. Misalnya, untuk posisi awal kita berada pada titik ini, dan kita ingin berpergian ke titik ini. Nah, lalu kita tekan tombol proses, maka akan tampil rute angkot mana yang direkomendasikan untuk mencapai lokasi tersebut. Lalu kita tekan button local transportation-nya, maka nantinya akan ditampilkan angkot-angkot mana saja yang akan kita pakai. Yang pertama itu kita memakai angkot Panorama Baru, kemudian disambung dengan angkot Ambacang. Nah, sekian dari demonstrasi aplikasi WebGIS Local Transportation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.